Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Petaka Cinta. Cerita ini ditulis oleh dukun milenial. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita romansa lainnya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Petaka Cinta. Paman, beli pentol sama tahunya 5.000, kata seorang anak kecil berusia 9 tahunan pada Jamie, teman satu sekolahku dulu yang sekarang berprofesi sebagai penjual pentol keliling. Gimana, Jam? Tanyaku setelah anak kecil tadi pergi. Jamie duduk sambil menghela nafas panjang, matanya menerawang jauh ke depan. Aku belum tahu, Man. Belum punya ongkos untuk pergi. Kau kan tahu sendiri seperti apa keadaanku sekarang. Sehari belum tentu upahku dapat 20.000, apalagi pentol yang kubawa ini cuma 200 biji dan tidak tentu hari ini bisa habis terjual. Di zaman tersebut pentol harganya 3 biji 1.000, kalau sekarang sudah rata-rata 2 biji 1.000. Lalu kapan? Kalau kau terus menundanya, kapan kau akan keluar dari keadaanmu sekarang ini, Jam? Beranilah dalam mengambil langkah, masa depanmu ada di tanganmu. Kalau bukan kau, siapa lagi yang akan merubah masa depanmu? Ayolah kita mulai perjuangan ini sama-sama, ujarku saat itu, terus membujuk Jamie agar mau ikut bersama ke perantau. Jamie menunduk, helaan nafasnya terdengar. Beri aku waktu seminggu lagi lah, Man. Aku janji akan segera mendapatkan uang untuk ongkos aku pergi. Gini aja, Jam. Aku kan punya tabungan yang lumayan. Kau bisa berutang dulu padaku dan bayar nanti jika kau sudah mendapatkan uang. Jamie menatap ke arah Iman, matanya sedikit berkaca-kaca. Tidak usah menangis, Jam. Kita kan teman, bahkan sudah seperti saudara. Wajarlah kalau saling bantu. Toh nanti juga kau akan membayarnya. Jamie menunduk sambil tersenyum, lalu mengangkat kepalanya sambil menatapku. Entah apa yang ia pikirkan saat itu. Sekitar pukul 8 malam, aku membantu Jamie mengantar gerobak pentol ke rumah bosnya. Aku juga menyuruhnya untuk berhenti saja dari pekerjaannya itu, agar besok atau lusa kami berdua bisa berangkat ke tempat tambang emas lokal yang kami tuju. Sesampainya di rumah si bos, lelaki parubaya yang bernama Pak Benny tersebut, panci pentol yang dibawa Jamie lantas langsung dibuka olehnya. Alis Pak Benny mengerut ketika melihat masih banyak pentol-pentol yang tersisa. Tidak habis lagi, Jam. Makanya kau kan kusuruh keliling, cari tempat ramai, bukannya duduk diam di tempat sepi. Mana mungkin bisa laku pentol-pentol ini kalau kau hanya duduk merenung seperti anak gadis. Tapi Pak, saya sudah berkeliling, sudah kesana kemari, dan saya istirahat pun cuma sebentar. Jangan banyak alasan. Besok kalau sampai pentol-pentol ini tidak habis, kau akan aku pecat. Tidak usah repot-repot memecat teman saya ini, Pak. Karena mulai malam ini, detik ini dia berhenti bekerja di tempat Bapak. Silahkan Bapak jual pentol-pentol ini sendirian agar Bapak tahu bagaimana rasanya, ujar Iman tidak terima jikalau temannya dibentak-bentak seperti itu oleh orang yang tidak bisa menghargai usahanya. Baik, saya juga tidak membutuhkan orang pemalas seperti kamu untuk menjual pentol-pentol saya, ujar Pak Benny seraya memberikan uang 3.000 rupiah secara kasar pada Jamie. Jamie ingin mengambil uang tersebut, namun segera ditarik oleh Iman. Udah, Jam, jangan diambil. Tapi itu kan uangku, Man. Dengar kata-kataku, pulang. Iman menarik keras tangan Jamie. Ia tidak ingin temannya diperlakukan begitu oleh Benny. Ia tidak terima. Sesampainya di rumah Jamie yang merupakan peninggalan neneknya dulu, ia tinggal di rumah itu bersama dengan sang ayah yang menjadi penyemangat satu-satunya yang saat ini ia miliki. Kamu pulang, Jam. Aku juga baru sampai rumah. Jagung kita di ladang habis, Jam, diserang hama.
Jamie tertunduk lesu. Jagungnya seharusnya berapa minggu lagi akan siap panen malah rusak oleh hama. Apa tidak bisa ditolong lagi, Mang? Tidak bisa, Man. Semuanya sudah hancur, rusak. Mungkin kalau sudah dapat bibitnya lagi akan Amang tanam ulang. Wah, sayang sekali. 2 hari telah berlalu. Hari keberangkatan kedua sahabat itu masih terhalang oleh izin orang tua Jamie. Ayahnya sangat mengkhawatirkan dan masih belum bisa mengizinkan si Jamie untuk pergi bersama Iman merantau. Jamie akan saya jaga kok, Mang. Saya tahu sifat Jamie, makanya saya berani ngajak dia karena saya tahu Jamie itu orangnya seperti apa. Berat, Man. Rasanya Amang ini berat sekali mengizinkan si Jamie pergi. Kau kan tahu dia ini tidak pernah berpisah lama dengan Amang. Amang takut jika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepadanya. Amang tenang aja. Jamie kan udah dewasa. Sudah tahu mana yang baik dan buruk, lagi pula dia ini orangnya pemaaf dan penyabar. Jadi Jamie tidak akan kenapa-napa di perantauan. Kau yakin akan merantau? Kau tahu kan resiko di perantauan seperti apa? Cobalah pikirkan sekali lagi, aku tidak mau terjadi apa-apa terhadapmu. Aku yakin, Bah. Aku ingin merubah kehidupan kita agar bisa menjadi lebih baik. Aku tidak ingin melihatmu terus-terusan berladang di hari tuamu. Aku ingin membahagiakan Abah. Sangat ingin, Bah. Baiklah, Jem, aku mengizinkanmu pergi, tapi dengan satu hal. Kau harus ingat semua nasihatku dan tetaplah membawa ayam bini aja. Ayam bini kada pangalahian. Seperti ayam betina yang tidak suka berkelahi atau membuat masalah. Baiklah, aku berjanji. Jamie pasti akan jadi orang sukses, Mang. Dia pasti akan membahagiakan Amang. Amin ya Allah. Iman tersenyum menatap kapal-kapal yang merapat di pelabuhan. Akhirnya sebuah perjuangan akan dimulai di titik ini. Mereka berdua berjalan ke arah kapal bersama dengan penumpang lainnya. Karcis ranjang, Pak. Iya, di mana yang kosong ya? Ini Pak, nomor 6. Berdua kan? 2000, Pak. Iman mengangguk seraya mengeluarkan uang logam dari kantongnya dan membayarkannya pada anak buah kapal tersebut. Singkat cerita, perjalanan panjang pun dimulai. Jamie yang memanglah mudah akrab dengan orang terlihat sedang ngobrol dengan seorang pasutri parubaya. Iman yang melihat sahabatnya itu cuma bisa tersenyum, lalu kemudian ia melanjutkan rebahan santainya. Hari-hari telah berlalu. Singkatnya, kapal yang dinaiki Jamie dan Iman pun sudah bersiap-siap untuk merapat di pelabuhan. Saat akan keluar dari kapal, Jamie masih sempatnya membantu pasutri tua untuk membawakan barang-barang mereka keluar dan membantu seorang ibu-ibu yang kesusahan membawa anak-anaknya. Iman melihat semuanya sambil geleng-geleng kepala. Gak capek kamu, Jam, masih bisa bantu-bantu orang? Enggak lah. Ya karena itu kan kewajiban kita sebagai manusia. Terserah deh. Ayo kita makan dulu. Baru lanjut lagi naik kapal itu tuh. Jamie mengambil tasnya yang terbuat dari anyaman rotan, lalu menenteng tas tersebut mengikuti Iman. Mereka menaiki tangga pelabuhan. Di atas sana nampak beberapa warung yang menjual beberapa macam makanan dan juga nasi. Nasi putihnya 2 porsi sama telur dan sayur pakis ini ya. Tambah ayam gorengnya 2 potong ya, Bu. Iman ternganga mendengar tambahan pesanan milik Jamie. Aku punya uang kok. Tadi dikasih sama suami ibu-ibu yang di sana tadi nih. Potong Jamie cepat sembari memperlihatkan uangnya pada Iman. Iman mengerjapkan matanya dan mencoba tersenyum. Selesai makan, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan menaiki sebuah kapal yang ukurannya lebih kecil dari yang pertama mereka naiki. Singkat ceritanya, hari itu mereka sudah bersiap untuk naik ke gunung yang merupakan satu-satunya jalan menuju tambang emas lokal yang berada sangat jauh dan butuh 3-4 malam jalan kaki untuk tiba di sana. Kok tak bilang, Man, sejauh itu kita akan berjalan? Mana persediaan makanan cuma segini? Kau ini, Jam. Kan ini di hutan.
dan di hutan tentu banyak segala jenis binatang. Nah, untuk bertahan hidup, kita berdua bisa memakan apapun yang ada dan disediakan oleh alam, gampang kan? Ah, kau memang nekat, Man. Sialnya aku malas setuju untuk ikut. Tawa Iman pecah lalu berjalan bersamaan dengan orang-orang lainnya. Mereka terus berjalan sampai tak terasa sudah 2 hari mereka berada di tengah jalan setapak yang membentang di hutan tersebut. Rombongan yang awalnya 12 orang kini akhirnya tersisa 8 orang saja, termasuk mereka berdua karena sebagian di antaranya masih beristirahat di belakang. Kita istirahat dulu ya, Jem. Perutku rasanya udah lapar. Sudah saatnya kita makan. Jamie duduk di bawah pohon sambil memejamkan matanya, sementara Iman mengeluarkan peralatan yang akan ia gunakan untuk menjerat hewan seperti burung atau apapun yang bisa mereka makan. Jem, woi, astaga, bangun! Panggil Iman pada Jamie yang ternyata malah tertidur. Bantu aku memasang jebakan ini di sana, Jem. Kau lihat tadi di sana banyak burung karuang, punai dan paragam. Kau bawa alat-alat begini, Man? Iyalah, kan aku udah tahu kalau uang yang kubawa tidak akan cukup, makanya aku bawa alat seperti ini. Setelah memasang perangkap burung, keduanya mulai beristirahat. Sore harinya mereka terbangun karena rintik-rintik hujan mulai turun dari langit. Mereka bergegas mencari dedaunan untuk menutupi kayu-kayu kering yang sudah mereka kumpulkan untuk membakar burung yang kemungkinan berhasil masuk perangkap. Hujan mulai lebat, keduanya duduk di bawah pohon dengan baju yang sudah basah kuyup. Mereka menggigil, bahkan wajah Iman sudah mulai pucat karena tidak terbiasa dengan cuaca buruk di pegunungan. Setelah hujan reda, mereka melepaskan semua pakaian basah yang terkena hujan dan menggantinya dengan pakaian kering yang beruntungnya berhasil terlindungi dari air hujan. Beberapa ekor lintah terlihat menempel di bagian kaki Jamie dan Iman, membuat kedua pemuda tersebut risih. Menjelang malam mereka memeriksa perangkap burung yang tadi dipasang, dan ternyata ada beberapa ekor burung di setiap perangkap. Senyuman Jamie dan Iman terlihat. Syukurlah kita bisa makan malam ini, Man. Setelah menyembelih dan membersihkan burung itu, Iman menghidupkan api dengan korek yang ada di tasnya. Karena di sekitar mereka basah, api sedikit sulit untuk dihidupkan. Mereka berpikir kalau malam itu mereka bisa makan dengan kenyang, namun ternyata tidak. Karena beberapa saat kemudian datanglah beberapa orang ke arah mereka. Ternyata mereka adalah rombongan penambang yang baru datang. Mereka juga mengaku sangat kelaparan, dan karena Jamie ini orangnya baik dan tidak tegaan, jadilah dia mengajak orang-orang tersebut untuk ikut bergabung dengan mereka. Selesai makan, mereka berbincang-bincang dan bercerita panjang lebar. Dan rupanya salah satu di antara orang tersebut adalah bos lubang atau bos tambang emas lokal yang memiliki beberapa lubang galian emas di tempat yang akan Jamie dan Iman tuju. Karena kebaikan mereka, bos lubang itu pun menawari keduanya pekerjaan dan tentu saja langsung disetujui kedua sahabat tersebut. Dan keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Malam hari kira-kira sekitar pukul 2-3 malam, mereka sampai di rumah bos tersebut yang kemudian akan kita panggil Pak Anang saja. Mereka disuruh untuk beristirahat sampai esok pagi dan kemudian akan diantar ke tempat lubang. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Suara ramai sekali dari arah luar membuat Jamie dan Iman ikut terbangun. Ternyata mereka menemukan mayat seseorang yang tidak diketahui siapa di dalam jurang, yang kemungkinan karena terperosok lalu jatuh dan terhantam pada pepohonan yang membuatnya langsung meninggal seketika. Bukan hal yang mengejutkan lagi jika ada penemuan-penemuan mayat di sana, karena memang jalanan yang sangat curam diapit oleh jurang mengerikan. Belum lagi binatang-binatang liar seperti beruang ataupun macan dan ular yang siap menyerang ketika mulai merasa terusik. Selain itu, mayat-mayat itu biasanya tidak akan dibawa pulang ke kampung, melainkan dikuburkan di pemakaman umum yang ada di sekitar sana. Jamie melirik Iman. Ini pertanda, Man, sepertinya kedatangan kita di sini tidak disetujui. Bicaramu, Jem. Lagi pula dari mana kamu tahu kalau kedatangan kita tidak disetujui? Itu, Man, ada orang meninggal yang tidak wajar saat kita baru sampai di sini.
Ah, itu sih memang sudah takdirnya, memang sudah ajal, mau bagaimana lagi. Jamie menghela napas panjang setelah orang-orang yang membawa mayat tersebut pergi. Jamie dan Iman juga ingin mengikuti dari belakang, tetapi segera dihentikan oleh Pak Anang. Orang baru tidak boleh ikut mengubur, kalian tunggu saja di sini, ujar Pak Anang dengan tatapan mata yang lekat menatap keduanya. Iman dan Jamie mengangguk sambil tersenyum paksa. Baik Pak. Nah kan aneh, gumam Jamie saat Pak Anang sudah jauh berjalan. aneh apanya? Menurutku biasa saja, mungkin Pak Anang gak mau kita kelelahan, karena kan setelah ini kita akan diantar ke tempat galian lubang emas. Sekitar jam 11 siang barulah Pak Anang pulang. Beliau nampak sangat kelelahan. Kalian akan diantar anakku. Di sana juga ada pondok, jadi kalian bisa tinggal di sana, karena kalau bolak-balik jaraknya cukup jauh. Tidak masalah Pak, yang penting kami bisa kerja. Tak berselang lama setelah itu keluarlah seorang pemuda dengan rambut acak-acakan dan baju merah yang warnanya telah memudar. Kau antarkan mereka ke pondok ya, beritahu juga lubang kalian di wilayah kita. Sekalian antar bahan makanan untuk Jumadi dan yang lainnya. Pemuda itu lantas tersenyum dan langsung mengangguk. Lalu ia kembali masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa menit kemudian, ia keluar lagi dengan penampilan yang lebih rapi dan bagus. Di kedua tangannya ada tas jinjing yang terbuat dari rotan. Melihat pemuda itu keberatan, Jamie langsung membantunya. Nama kalian siapa? Aku Jamie dan ini Ahmad Baiman. Lucu namamu, Baiman. Tidak juga. Itu pemberian nenekku dulu, katanya nama yang dia berikan padaku adalah sebuah harapan yang sampai sekarang aku masih berusaha mewujudkannya, agar kelakuanku tidak mengkhianati namaku. Namaku malah lebih aneh, Ubi, cuma Ubi, tidak ada sambungannya. Entah kenapa ayahku menamaiku begitu. Mungkin aku adalah anak yang didapatkan di kebun ubi, atau ayahku malah berharap aku adalah juragan ubi di satu hari nanti. Iman dan Jamie ikut tertawa. Jujur mereka juga merasa lucu saat mendengar nama anak Pak Anang tersebut. Setelah hampir 4 km berjalan, akhirnya mereka pun sampai di wilayah pertambangan emas. Banyak sekali pondok-pondok orang di sana. Ayo Jum, sapa Ubi pada salah seorang lelaki berusia 30 tahunan berkulit putih dengan mata berwarna biru cerah mirip seperti bule. Hoi, kenalkan, mereka ini baru masuk kerja di sini. Ini namanya Jamie dan yang ini Baiman. Panggil Iman saja. Wow, gumam Jamie saat melihat dengan jarak dekat pada laki-laki mirip bule tersebut. Aku bangau. Tidak usah takut. Kelainanku ini sama sekali tidak menular. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Ini baru pertama kalinya aku melihat orang istimewa seperti kau. Maaf kalau aku membuatmu tersinggung. Kurasa aku harus cepatnya memberitahukan kalian wilayah ayahku agar aku bisa langsung pulang. Setelah Ubi meletakkan bahan makanan yang ia bawa, Ubi langsung mengajak Jamie dan Iman untuk segera mengikutinya. Laki-laki yang tadi itu namanya Jumadi. Dia sudah lama kerja di sini. Bisa dibilang senior, tapi orangnya ya begitu mudah tersinggung. Tapi aslinya baik kok. Dan satu lagi, dia juga memiliki gangguan penglihatan, jadi kalau dia menyuruh kalian turuti saja. Buta kah? Kalau buta sih tidak, dia cuma ada gangguan penglihatan sedikit, apalagi kalau di bawah terik matahari. Iman membulatkan mulutnya membentuk huruf O sambil mengangguk. Pembicaraan ketiganya terhenti ketika seorang gadis menghampiri mereka. Teman baru, Bi? Tanya gadis cantik tersebut dengan senyum yang sangat manis menghiasi mulut mungilnya. Iya, El. Iman dan Jamie memperkenalkan nama mereka masing-masing pada gadis itu. Ubi, yang tadi itu pacarmu ya? Calon. Hari-hari telah berlalu, tak terasa sudah hampir 2 minggu mereka bekerja di sana.
Iman dan Jamie juga sudah sangat akrab dengan orang-orang di sekitarnya. Pernah beberapa kali Jamie dan Iman diajak berburu, dan setelahnya mereka akan berpesta makan-makan hasil buruan. Semenjak itu, Jamie, Iman, dan Ubi sering sekali ikut tidur di pondok mereka. Mereka bertiga sudah seperti saudara. Sampai di satu hari, Jamie jatuh sakit. Kalau menurut Jumadi, Jamie terkena wisa. Wisa bagi mereka yang berada di sana sangat ditakuti karena tidak hanya sekedar membuat sakit tapi bahkan bisa berdampak kematian. Tubuh Jamie sudah mulai menguning, bagian matanya pun mulai berwarna kuning. Saat itu Iman dan kawan-kawannya sangat khawatir dengan keadaan Jamie, tapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu Jumadi baru pulang setelah berjam-jam pergi. Yang membawakan daun pisang yang kemudian akan digunakan untuk alas tidur Jamie. Karena biasanya memang begitu, bila seseorang terkena wisa dan sudah masak, akan dibaringkan di atas daun pisang. Coba cari pampijit. Gak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi biasanya hewan itu bersembunyi di lipatan-lipatan kasur ataupun kelambu. Kalau kena gigitannya, badan jadi merah-merah dan gatal. Mungkin serupa dengan tumbila. Kalau menurut Mang Imul, pampijit itu harus ditelan agar bisa pada si Jamie ini hilang. Apa gak ada obat lain sih? Iman jijik, benar-benar jijik karena memang hewan itu selain penghisap darah juga memiliki bau yang sangat tidak enak. Kalau mau sembuh ya dicoba, kalau gak mau berobat ya jangan sakit. Memangnya sakit itu pilihan Jamie? Yang namanya sakit gak bisa ditentukan. Sudah. Kalian ini kenapa sih? Apapun itu lakukan saja, yang penting Jamie bisa sembuh. Iman menunduk, namun hatinya masih tidak setuju kalau sahabatnya harus dikasih makan pampijit. Ubi dibantu Ellie mencari pampijit di lipatan-lipatan kasur tipis yang sebelumnya digunakan oleh Jamie untuk tidur. Setelah beberapa saat, Ellie dan Ubi mendapatkan cukup banyak binatang penghisap darah tersebut. Ada sekitar 10 ekor lebih yang besar-besar. Saat Ubi akan membawanya kepada Jumadi, tangannya dicekat oleh Iman. Kok yakin, Bi? Tega ngasih beginian ke Jamie? Jamie itu teman kita. Astaga, mana apa salahnya dicoba? Lagi pula ini bukan naga, bukan binatang berbahaya. Iman menghela napas panjang. Ia melepaskan tangan Ubi lalu duduk bersandar pada dinding pondok. Dalam hatinya Iman terus bergumam. Awas saja nanti kalau tidak ada hasil. Kalau sampai Jamie makin parah setelah dikasih binatang sialan itu. 3 hari kemudian keadaan Jamie benar-benar semakin membaik. Warna tubuhnya juga sudah mulai normal, namun ia masih tidak dibolehkan masuk ke pondok dan harus menunggu benar-benar sembuh baru bisa masuk ke dalam. Iman dan Ubi juga Ellie yang sering tidur di luar sambil menjaga Jamie. Meski Ellie tidak bekerja pada ayahnya Ubi, namun karena mereka sudah sangat akrab, makanya Ellie sering sekali berada di sekitar wilayah milik ayah Ubi, dan Ubi tentu saja senang karena ia sudah cukup lama naksir pada gadis itu. Setelah Jamie sudah benar-benar sembuh dan bisa kembali bekerja seperti biasa, Iman mengatakan kalau dirinya akan pulang sebentar untuk memberikan uang pada orang tuanya. Kamu mau ikut sekalian gak, Jam? Uang yang aku kumpulkan masih sedikit, sepertinya aku belum bisa pulang. Tapi kalau kau pulang, aku mau menitipkan kiriman untuk ayahku. Malas aku kalau sendirian, Jam. Belum lagi di jalan nanti aku berjalan sendirian malam-malam lagi. Kalau aku diculik hantu beranak, kau mau tanggung jawab? Loh, bukannya mau pulang itu kemauanmu, kenapa jadi menyalahkanku, dasar kutu? Pulang saja ya, Jam, biar ramai-ramai jalannya. Kau takut? Tidak, siapa bilang aku takut? Jamie menggelengkan kepalanya lalu memasang baju tilasan untuk segera memulai pekerjaan. Ia berjalan keluar pondok dan meninggalkan Iman diikuti oleh Jumadi yang baru saja selesai sarapan. Jangan manja laki-laki, kau takut hantu. Iman menatap Jumadi dengan mata melotot. Ia kesal mendengar ejekan yang ditunjukkan kepadanya tersebut. Sayang dia udah tua, coba kalau masih muda sudah kuyi. Gerutu Iman sembari mengepalkan tangannya.
Iman keluar pondok untuk bekerja hari itu, namun saat baru sampai di depan galian, ia terdiam melihat Ellie dan Jamie sedang ngobrol. Kerja, Jem. Ujar Iman sembari menarik tangan sahabatnya tersebut. Jamie, ini makanannya gimana? Tahu nih, Iman, main tarik-tarik aja. Seenggaknya hargailah Ellie yang sudah membuatkan makanan untuk kita daripada mubazir. Kau juga tahu kan gimana sulitnya orang-orang membawa bahan makanan ke sini. Iman menghela napas panjang lalu mengikuti Jamie yang kembali duduk untuk menyantap makanan yang dibawa oleh Ellie. Jom, sini makan dulu. Enggak, udah kenyang, sebentar lagi Ubi datang. Yuk kerja dulu. Iman menghentak-hentakkan kakinya ke tanah beberapa kali. Ia takut jika nanti akan terjadi kesalahpahaman antara kedua sahabatnya. Sebisa mungkin Iman membuat jarak antara Jamie dan Ellie yang terlihat sudah mulai menaruh hati kepada Jamie. Kau suka dengan si Ellie itu, Jam? Loh, bukannya Ellie calonnya Ubi. Kalau masalah suka ya memang aku suka, tapi hanya sebatas teman, tidak lebih. Syukurlah kalau begitu, berarti tidak ada yang perlu aku khawatirkan. Lagi pula kau harus ingat, Jam, biar penampilannya urakan, tapi si Ubi itu yang sudah mencarikan pampijit untuk obatmu. Jadi jangan mengkhianati pertemanan kita ini. Kau berpikir sampai sejauh itu, Man? Memangnya aku ini terlihat seperti pengkhianatkah sekarang? Sebulan telah berlalu. Hari itu Iman sudah benar-benar akan pulang bersama dengan Jumadi. Tapi Jamie lagi-lagi tidak mau ikut dan masih tetap ingin bekerja, padahal uang yang ia dapat sudah cukup banyak. Ya sudah, aku pulang dulu ya, Jam. Kau jaga diri baik-baik dan ingat pesanku. Oh iya, Man, kalau naik aku titip, tolong belikan permen ya, kata Jamie yang langsung ditanggapi Iman dengan anggukan. Iman dan Jumadi juga beberapa orang lainnya mulai berjalan meninggalkan tempat tersebut. Jamie menatap mereka semua dengan senyuman dan setelah rombongan Iman tidak terlihat lagi, Jamie pun masuk ke dalam pondok untuk kembali tidur. Namun baru beberapa saat ia memejamkan matanya, ada sebuah suara lembut memasuki gendang telinganya. Saat Jamie membuka matanya, terlihat Ellie sedang duduk di dekatnya. Kukira kau tidur, Jam. Ngapain kamu, El? Ini aku membawakan makanan untuk kamu karena aku tahu kau pasti lagi malas memasak. Ah, itu seharusnya kau tidak usah repot-repot, El. Aku bisa memasak sendiri. Ellie tersenyum, gadis itu memang cantik dan juga baik sekali. Andai saja Ubi tidak lebih menyukai gadis itu lebih dulu, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat bagi Jamie untuk mengutarakan isi hatinya pada Ellie. Jam, kau tidak ikut pul... Ellie. Ubi terdiam menatap Jamie yang masih berbaring di atas kasur. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ubi langsung keluar dari pondok. Jamie langsung beranjak dari duduknya dan langsung berlari mengejar Ubi. Ia tahu kesalahpahaman telah terjadi di antara mereka. Ubi! Tak kusangka kau orangnya begitu, Jam. Kukira kau sahabat, tapi ternyata kau adalah musuh. Antara aku dan Ellie tidak ada hubungan apa-apa, Bi. Dia hanya mengantarkan makanan untukku. Tidak ada hubungan. Kalian berdua di dalam pondok tertutup dan kau masih berada di atas kasur. Apa itu yang disebut tidak ada hubungan? Padahal kau tahu, aku yang lebih dulu mengincar Ellie, tapi kau... Ubi lalu menyerang Jamie. Perkelahian tidak bisa dihindari lagi. Berkali-kali Ubi memukul wajah Jamie, namun untungnya pukulan-pukulan itu berhasil dihindari olehnya. Stop! Mendengar teriakan dari Ellie, beberapa orang yang bekerja tidak jauh dari tempat itu pun langsung berlarian untuk melihat apa yang terjadi. Dan beberapa di antaranya berusaha melerai. Napas keduanya tersengal. Itu semua hanya salah paham. Antara aku dan Ellie tidak ada hubungan apa-apa. Juga tidak mungkin bagiku untuk berkhianat sementara ayahmu sudah berbaik hati memberikan pekerjaan untukku. Tapi terserah padamu, Bi. Kau mau percaya atau tidak? Sekali anjing ya tetap anjing. Ubi, cukup. Kukira kau itu orang baik. Ternyata kau tidak ubahnya singa ganas yang bertopengkan anak kucing. Kau gila. Biar bagaimanapun aku tidak akan sudi menjadi kekasihmu. Kau menuduh tanpa bukti. Apa kau tidak sadar perkataanmu itu seolah-olah menunjukkan bahwa aku ini seorang pelacur yang bisa digilir oleh laki-laki? Kau bajingan.
Ubi terdiam, nafasnya masih naik turun. Ia menyadari kesalahannya, ia sangat menyesal namun semuanya sudah terlambat. Ellie sudah benar-benar marah dan membencinya. Ubi berjalan dengan langkah gontai. Keesokan harinya, Ubi masih uring-uringan di tempat tidur. Ia enggan untuk keluar rumah. Malu semalaman sudah ia berpikir. Namun ia rasa malu untuk bertemu dan meminta maaf kepada Jamie juga Ellie. Langkah demi langkah menuju pondok, jantung Ubi terasa tak karuan. Singkatnya, Jamie, panggil Ubi di depan pondok. Ia tahu Jamie masih beristirahat hari itu, namun setelah ditunggu beberapa saat lamanya, pintu tidak juga terbuka. Ubi mengira kalau saat itu mungkin saja Jamie masuk kerja. Ia pun berjalan ke arah lubang. Cari siapa, bos? Jamie kemana ya? Kok di pondok gak ada? Sudah sejak tadi malam dia tidak ada, Bi. Loh, apa kalian tidak tahu kemana dia pergi? Tidak tahu, Bi. Ubi menatap sekeliling, jantungnya semakin berdetak. Apa jangan-jangan Jamie pulang? Tidak. Ia harus memastikan terlebih dahulu. Ubi membatin, lalu ia pun bergegas ke pondok. Ia membuka paksa pintu pondok dan menemukan pakaian serta barang-barang milik Jamie masih ada di dalam sana. Ubi mengerutkan alis sembari memijit dahinya. Kemana dia? Ia terus berjalan mencari keberadaan Jamie hingga larut malam. Ia juga bertanya namun orang-orang tidak ada yang tahu kemana Jamie pergi. Malam itu Ubi menunggu di luar pondok. Beberapa orang mulai terlelap karena lelah seharian bekerja. Beberapa kali Ubi mencuci mukanya agar kantuknya hilang. Namun malam semakin dingin membuat matanya semakin mengantuk.